saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Terkait dengan hari Minggu panggilan tahun 2023 ini, saya mau mengajak kita untuk mendalami beberapa hal seputar hidup bakti, hidup membiara. Kali ini saya mengajak untuk membahas perihal apa yang boleh diberikan seorang biarawan biarawati kepada orang tuanya jika ia sudah masuk biara menjadi pastor atau suster. Apakah seorang biarawan biarawati memang sudah putus hubungan sama sekali dengan orang tua, dengan keluarga asal, lantaran sudah memilih untuk hidup membiara? Apakah mereka tidak boleh melakukan kewajiban membalas kebaikan orang tua yang telah mereka terima, seperti yang lazim dilakukan sebagai seorang anak kepada orang tua? Pada faktanya kan orang tua itu telah melahirkan dan membesarkan mereka. Saya pikir hal-hal ini menarik untuk kita bahas. Karena tidak jarang saya menemukan bahwa salah satu hal yang kerap keliru dimengerti banyak orang perihal hidup membiara adalah tentang relasi seorang biarawan biarawati dengan orang tua atau keluarga asalnya. Ada anggapan bahwa kalau masuk biara, maka hubungan dengan keluarga asal sudah putus sama sekali. Ada juga yang berpikir kalau anaknya sudah masuk biara, maka ketika orang tuanya sedang sakit atau bahkan sedang sekarat, jangan berharap bahwa anaknya yang sudah hidup membiara akan datang menemaninya atau menjenguknya. Apakah demikian konsekuensi jika sudah membiarkan anak masuk biara? Bagaimana kalau orang tua itu sangat membutuhkan kehadiran anaknya yang sudah masuk biara? Misalnya, kalau ia sakit, atau juga kalau orang tua itu faktanya sangat miskin secara ekonomis, sehingga ia membutuhkan bantuan biaya dari anak-anaknya untuk pengobatan. Apakah para biarawan biarawati sebagai anak bisa memberi bantuan ekonomi kepada orang tuanya yang jelas-jelas sangat membutuhkan itu? Bapak ibu saudara-saudari terkasih, meskipun seorang sudah masuk biara, namun bukan berarti bahwa hubungan dengan keluarga asal sudah terputus sama sekali. Memang benar bahwa seorang yang sudah masuk biara tentu tidak lagi memiliki ikatan yang sama dengan keluarga asal jika dibandingkan dengan saudara-saudarinya, anak dari keluarga itu yang tidak masuk biara. Namun harus disadari bahwa seorang anak yang masuk biara tetap dapat memberi sumbangsi kepada keluarganya, yaitu dengan cara yang khas seorang biarawan bagi orang tua maupun keluarga asal. Dan inilah yang menarik untuk kita ketahui, yaitu sumbangsi khas seorang anak yang masuk biara kepada keluarga asalnya. Salah satunya adalah perihal kehadiran. Di satu sisi, boleh jadi anak yang masuk biara tampak akan sulit hadir secara fisik. Itu jika kebetulan pastor, suster, frater atau bruder itu, anaknya itu tengah melayani di tempat yang jauh dari kampung asalnya dan dalam kesibukan tertentu. Bagaimanapun seorang religius, ia harus mengutamakan pelayanannya di atas segalanya. Namun jangan sangka bahwa seorang religius tidak lagi akan menyatakan kehadiran di tengah keluarga. Justru kehadirannya menjadi sangat khas, menjadi sangat indah. Karena ia bukan lagi hanya hadir secara fisik, melainkan hadir secara spiritual dalam doa-doanya bagi keluarga. Ia hadir untuk meneguhkan keluarga lewat doa. Dan hal ini tidak boleh dianggap sepele. Kehadiran lewat doa ini, sejauh pengamatan saya, sangat disyukuri oleh keluarga para religius. Mereka sadar bahwa doa-doa dari anak mereka yang kini sudah hidup membiara menjadi religius sungguh menjadi aliran rahmat bagi keluarga mereka. Ada berkat-berkat khusus yang mereka alami
mereka syukuri sesudah seorang anaknya masuk biara menjadi religius. Nah, kehadiran dalam doa, dalam roh ini juga terkadang bisa dibarengi dengan kehadiran fisik dari para religius, biarawan-biarawati bagi keluarganya, jika memang hal itu memungkinkan. Misalnya saja ada kepentingan keluarga, ada acara keluarga seperti acara sukacita ataupun duka cita. Selagi jarak memungkinkan dan dapat disesuaikan dengan waktu pelayanan maupun tugas dari anaknya yang biarawan-biarawati itu, tentu saja seorang religius itu boleh menghadiri acara keluarga tersebut. Ia dapat meminta izin kepada pimpinannya, dan sejauh mungkin pastilah pimpinan memberikan izin. Kehadiran secara fisik di tengah keluarga juga dimungkinkan, yaitu dalam jadwal cuti tahunan sang religius. Dan cuti ini adalah satu rutinitas yang memang sudah diaturkan dalam peraturan hidup seorang religius. Misalnya dia mengaturkan bahwa libur ke tengah keluarga 1 minggu selama 1 tahun. Setiap tahunnya. Liburan ke tengah keluarga disadari menjadi salah satu hal yang justru akan mendukung panggilan hidup religius, bukan mengganggunya. Relasi dengan keluarga asal adalah sesuatu yang dihormati dalam hidup membiara dan bahkan disadari menjadi pendukung. Asal saja para religius itu, biarawan-biarawati itu, dan juga keluarga asalnya saling mengetahui, menghormati peranan masing-masing. Misalnya saja, jika ada satu masalah dalam keluarganya, seorang religius harus sadar sejauh mana ia bisa terlibat, apa yang bisa ia lakukan. Tentu ia tak perlu harus turun tangan langsung menangani masalah dalam keluarga secara praktis. Sumbangan yang khas dari religius itu pertama-tama adalah dalam kekuatan doa, juga memberikan nasihat-nasihat yang membangun kebaikan keluarga. Ia tetap juga harus tahu mengambil jarak semestinya dari masalah-masalah dalam keluarga, tanpa harus sama sekali putus hubungan dengan keluarga. Nah, yang juga menarik ialah apakah seorang religius bisa membantu keluarganya secara finansial dari bidang ekonomi. Yang perlu diingat pertama-tama ialah bahwa seorang religius yang notabene menghidupi kaul kemiskinan tidaklah dimungkinkan membantu keluarga untuk menambah kekayaan keluarga. Misalnya, seorang pastor tidaklah dimungkinkan membangun rumah yang lebih mewah bagi orang tuanya, membelikan mobil dan barang mewah bagi keluarganya. Hal tersebut jelas tidak dimungkinkan. Namun, jika keluarga asalnya itu memang dalam kondisi yang sangat membutuhkan demi kelangsungan hidupnya, bukan demi kemewahan belaka, misalnya demi pengobatan, mereka tidak punya uang yang cukup untuk pengobatan, maka kaum hidup bakti dimungkinkan untuk membantu. Karena prinsipnya ialah siapapun yang kesusahan, termasuk juga keluarga asal, dapatlah dibantu sejauh mungkin dimungkinkan. Sebagai seorang religius, dimungkinkan bahwa ada bantuan, termasuk bantuan finansial ekonomi yang sewajarnya yang dapat diberikan. Namun harus diingat, ada sistemnya, ada caranya yang telah diaturkan masing-masing tarekat. Pada umumnya, yang memberi bahkan bantuan kepada keluarga bukan lagi langsung dari pribadi sang anak yang sudah masuk biara menjadi religius. Namun pemberian itu akan diatasnamakan persaudaraan, ordo tarekat, kemana anaknya sudah menggabungkan diri. Setiap tarekat pasti punya dana sosial, dan yang berada di bagian itu sejauh sudah disetujui pimpinan pasti akan menyalurkan bantuan bagi keluarga asal
dari salah seorang religius anggota mereka yang membutuhkan. Sejauh pengamatan saya, banyak keluarga religius sebenarnya enggan menerima bantuan ini. Justru enggan menerima bantuan ini. Karena mereka sadar bahwa bantuan yang terindah sesungguhnya telah mereka terima dari ordo, dari tarekat, anak mereka yang bergabung. Yaitu bantuan berupa doa-doa, dukungan moral dari para pastor, suster, frater, saudara-saudari seordo, setarekat, sepanggilan dari anak mereka. Namun sekali lagi, jika memang sungguh dibutuhkan, tentu tarekat, kongregasi dari anak mereka itu akan berusaha untuk memberikan, termasuk memberikan bantuan finansial. Nah, terkait juga dengan pengobatan, di beberapa tempat, misalnya di Indonesia ini, ada pelayanan khusus yang diberikan oleh beberapa tarekat suster yang mengelola rumah sakit. Pelayanan khusus mereka berikan bagi para keluarga asal dari religius. Bahkan ada tarekat suster yang menggratiskan biaya penginapan, biaya opname, jika mengetahui itu adalah keluarga asal dari seorang religius yang sedang opname di rumah sakit yang mereka kelola. Ini dari segi bantuan ekonomi. Namun lebih berharga dari itu, yang dirasakan keluarga adalah keramahan, hormat khusus kepada keluarga asal seorang religius yang akan sangat dijunjung tinggi. Keluarga yang sakit itu pada umumnya akan mendapatkan kunjungan yang meneguhkan jika para suster pengelola rumah sakit itu mengetahui bahwa ada sanak saudara keluarga asal dari seorang religius yang sedang dirawat di rumah sakit mereka. Banyak orang tua, keluarga para religius justru merasakan bahwa keramahan ini, perhatian ini yang paling berharga ketimbang sekadar pemberian keringanan biaya rumah sakit. Dengan disapa, diperhatikan oleh para pastor, frater, suster, bruder yang ada di rumah sakit, mereka sadar bahwa meski mereka telah mengikhlaskan anak mereka untuk masuk biara, toh ternyata mereka tidak kehilangan anak. Justru mereka mendapatkan sebaliknya, ada banyak anak mereka yang baru, yaitu para frater, suster, pastor, bruder, saudara-saudari sepanggilan dari anak mereka. Satu lagi yang kiranya sangat khas yang diterima oleh para orang tua, keluarga asal dari seorang religius, yaitu jika mereka sedang berduka, jika orang tua itu meninggal. Jika orang tua dari pastor, suster, frater meninggal, adalah suatu tradisi indah bahwa akan diadakan misa arwah yang dihadiri oleh sebanyak mungkin pastor, suster, bruder, frater, saudara-saudari sepanggilan dari anak mereka. Minimal saudara-saudari satu ordo, satu tarekat dari pastor, suster, frater itu akan berusaha hadir sejauh mungkin. Bayangkan betapa mulianya, betapa agungnya seorang orang tua dari seorang religius yang saat meninggal akan dilayat oleh begitu banyak pastor, suster, frater, dan bruder. Berdasarkan pengalaman saya ketika menghadiri acara-acara demikian, keluarga dari para religius itu merasakan bahwa mereka cukup tersentuh, mereka cukup disapa tatkala para pastor, suster, frater, bruder itu menghadiri misa arwah bagi keselamatan orang tua mereka. Mereka merasa begitu diperhatikan. Dan memang benar saja, rasanya tidak mungkin para pastor, frater, suster, bruder akan datang begitu ramai ke acara duka salah satu keluarga jika bukan karena alasan bahwa ada salah satu anak dari keluarga itu yang masuk biara. Seorang umat Katolik yang sangat kaya raya, yang berjabatan tinggi sekalipun, rasanya tak akan dihadiri oleh sekian banyak pastor, suster, frater, dan bruder jika mereka meninggal jika bukan karena alasan bahwa ada
salah seorang anggota keluarga mereka yang menjadi religius. Karena itulah sering terdengar ungkapan dari tetangga atau kenalan dari para pastor, suster, frater, bruder itu yang mengatakan, damai sekali rasanya kalau aku menjadi orang tua pastor, frater atau suster. Banyak pastor dan frater, suster yang akan mendoakan jika nanti aku meninggal. Bahkan saya sendiri juga pernah mendengar seorang umat mengatakan, seandainya anakku dulu tidak keluar dari biara, pasti seperti inilah yang nanti aku terima jika aku meninggal. Akan didoakan oleh banyak pastor, frater, dan suster. Ini jauh lebih berharga dari harta apapun. Ya, ini memang suatu tradisi yang akan dialami oleh keluarga dari para pastor, suster, frater, bruder jika anggota keluarga mereka meninggal. Dan masing-masing ordo atau tarekat punya kebiasaan sendiri terkait hal ini. Ada yang mewajibkan bahwa setiap anggotanya berusaha hadir jika bapak dan ibu dari seorang saudari setarekat mereka meninggal. Jika itu tadi hanya bapak dan ibu. Namun ada juga yang mewajibkan para saudara setarekat hadir bukan hanya ketika bapak dan ibu mereka meninggal, melainkan juga ketika sanak saudari kandung yang meninggal dari salah seorang religius anggota tarekat mereka. Dan yang pasti ialah para pastor, suster, frater, bruder, saudara-saudari sepanggilan dari anak mereka pasti akan turut mendoakan jika mengetahui bahwa salah satu anggota dari keluarga, dari teman setarekat mereka meninggal. Dan itu memang sangat berharga. Kita tahu bahwa tradisi mendoakan orang meninggal dilakukan dalam gereja Katolik setiap harinya, yaitu dalam misa setiap hari dan setiap hari pula dalam ibadat sore yang umumnya dilakukan para religius. Itu berarti ada doa-doa kedamaian kekal yang akan dialami para keluarga dari anggota tarekat jika anaknya sudah masuk biara. Karena anak mereka akan melaksanakan misa setiap hari dan akan melaksanakan juga ibadat sore setiap hari, di mana di ibadat dan misa itu akan selalu didoakan orang-orang meninggal setiap harinya. Dan inilah rahmat besar yang akan dialami oleh orang tua dan keluarga dari anaknya yang merelakan masuk biara. Karena itu seorang religius tentu dapat memberikan sumbangan yang khas bagi keluarga asalnya. Tapi tentu dalam paham kita tadi, sumbangan mereka adalah sumbangan yang khas bagi keluarga, yang justru sangat berharga bagi keluarga. Seorang religius tidak akan menyumbangkan kekayaan bagi keluarganya, juga tidak memberikan keturunan fisik bagi keluarganya. Namun ia akan menyumbangkan kekayaan dalam bentuk lainnya yang justru lebih berharga, yaitu kekayaan rohani. Yesus, engkau andalanku, pasti dirimu.